Shalom adik-adik. Apa hari ini udah siap untuk memuji nama Tuhan? Semuanya udah siapin Alkitabnya? Kita mau angkat pujian dalamnya hatiku. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 puji Dia. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 puji Dia. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah membangunkan kami di pagi yang ini dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu.
Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, dan juga berkati Ko Andreas yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apapun yang disampaikan Ko Andreas dapat memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Semua keadaan sehat? Amin. Puji Tuhan. Hari ini Koko bagiin firman Tuhan, tapi sebelum itu Koko minta semuanya tolong diambil dulu Alkitabnya. Ayo ambil dulu Alkitabnya. Koko tungguin ya. Firman Tuhan yang mau Koko bagiin hari ini itu judulnya Abraham mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Itu judulnya. Ayat firman Tuhannya ada di Kejadian 14 dari ayat yang pertama sampai ke ayat yang ke-16. Semua udah diambil Alkitabnya? Udah dibuka? Kalau udah dibuka, tolong dengerin Koko bacain ya. Judul perikopnya Abraham mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Pada zaman Amraphel Raja Sinear, Ariok Raja Elasar, Kedorlaomer Raja Elam, dan Tidal Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera Raja Sodom, Birsya Raja Gomora, Shinab Raja Atma, Shemebe Raja Zeboim, dan Raja Negeri Bela yakni Negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asitarot Karnaim, dan orang Zuzim di Ham, orang Emim di Syaweh Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Ayat yang ke-7, sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hazezon Tamar. Lalu keluarlah Raja Negeri Sodom, Raja Negeri Gomora, Raja Negeri Atma, Raja Negeri Zeboim, dan Raja Negeri Bela yakni Negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. Melawan Kedorlaomer Raja Elam, Tidal Raja Goyim, Amraphel Raja Sinear, dan Ariok Raja Elasar, 4 raja lawan 5. Ayat yang ke-10, di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora, beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abraham, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram. Orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon terbatin kepunyaan Mamre orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam, berbagilah mereka dan ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Amin. Jadi itu firman Tuhannya di Kejadian 14 ayat 1 sampai ayat 16. Tadi judul perikopnya apa? Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Kalian masih ingat nggak? Jadi 2 minggu yang lalu Tante Udianto sempat bawain firman Tuhan tentang apa? Ayo tentang apa? Itu di ayat yang sebelumnya, di pasal yang sebelumnya, di Kejadian 13. Abram dan Lot berpisah. Jadi pada saat itu kan waktu Tante Udianto ceritain tuh Abram sama Lot berpisah nih. Waktu dulu Abram karena udah terlalu banyak nih, harta benda mereka terlalu banyak, orang-orang mereka juga makin banyak. Jadi para gembala Abraham sama Lot itu berkelahi waktu itu. Itu ada di Kejadian 13 ayat 7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Karena udah terlalu banyak, terlalu penuh sesek nih.
Jadi mereka itu berkelahi. Makanya Abraham suruh Lot milih. Sok Lot, kamu silakan pilih mau tinggal di mana. Ternyata Lot memilih kawasan dekat Sodom. Soalnya dia nggak lihat ada lembah Yordan nih. Semuanya luas, tanahnya subur, pasti bagus nih. Makanya dia Lot pilih di situ. Sedangkan Abraham pindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbatin di Mamre dekat Hebron. Jadi Abraham menetap di dekat Hebron. Terus udah gitu masuk nih ke kisah cerita yang aku bawain. Waktu itu terjadilah perang. Kalian tahu nggak perang itu apa sih? Perang itu adalah sebuah perkelahian besar. Berantem yang banyakan gitu, rame-rame berantemnya. Bukan satu lawan satu, tapi rame-rame. Menurut kalian perang itu bagus nggak sih? Enggak kan? Kita sebagai anak Tuhan harusnya mau berdamai. Hidup berdamai dengan sesama kita, nggak boleh perang. Tapi waktu itu, di zaman itu ada perang. Gitu. Biasanya kalau ada perang itu, ya waktu zaman dulu tuh kalau ada perang biasanya ingin menguasai sesuatu atau menguasai seluruh tanahnya, menguasai kawasannya. Waktu dulu tuh gitu, makanya ada perang. Nah, masuk ke cerita firman Tuhan. Jadi di ayat yang pertama tuh pada zaman Amraphel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan tidak Raja Goyim terjadilah. Nah, raja-raja ini tuh, yang tadi 4 raja itu, Raja Sinear, Ariok Raja Eliasar, Kedorlaomer Raja Elam, dan tidak Raja Goyim. 4 raja ini mereka berperang melawan Bera Raja Sodom, Birsya Raja Gomora, Sinap Raja Atma, Semebe Raja Zeboim, dan Raja negeri Bela yakni negeri Zoar. Jadi 4 raja lawan 5 raja. Jadi yang 5 raja tadi itu takluk kepada Raja Kedorlaomer selama 12 tahun. Tapi di tahun yang ke-13 mereka memberontak. Mereka udah gak mau lagi dijajah sama negara lain, sama bangsa lain, sama raja lain. Mereka gak mau. Mereka bersekutu buat lawan Raja Kedorlaomer ini. Jadi waktu itu mereka berperang nih. Kawasan situ udah gitu si Kedorlaomer ini yang 4 raja tadi berhasil menang. Ngalahin Raja Sodom, ngalahin Raja Gomora, ngalahin Raja Atma, negeri Raja Ezeboim, Raja Bela. Mereka semua kalah sama Kedorlaomer yang 4 raja tadi. Terus udah gitu mereka melarikan diri nih. Ada yang lari ke pegunungan, ada juga yang masuk ke dalam sumur. Tadi di kisahnya ada juga yang masuk ke dalam sumur. Terus udah gitu kan Kedorlaomer menang nih yang 4 raja tadi. Akhirnya mereka menjarah. Mereka mengambil semua barang-barang jarahan mereka dari kota Sodom dan kota Gomora. Termasuk tadi barang harta bendanya Lot. Tadi Lot tinggal di mana? Lot kan tinggal dekat Sodom tuh di lembah Yordan. Dia juga sama dijarah sama Raja Kedorlaomer ini. Yang 4 raja tadi dijarah semua, barang-barang Lotnya semua diambil, Lotnya juga ditawan, anak istrinya semuanya ditawan, semuanya pokoknya orang-orangnya semuanya ditawan sama Raja Kedorlaomer yang 4 raja tadi. Terus udah gitu, udah mereka ditawan, ada yang berhasil kabur nih, seorang pelarian. Itu ada di ayat yang ke-13, Kejadian 14 ayat 13. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram. Pelarian ini dia datang nih, dia berhasil kabur dari raja itu. Terus dia datang ke Abram, dia bilang, Abram, Tuan Abram, mungkin waktu dulu manggilnya kan Tuan karena Abram tuh orang yang terpandang orang kaya waktu dulu. Tuan Abram, dengan tergesa-gesa mungkin dia kan abis ditawan ya, takut mungkin dia. Tuan Abram, tolonglah kami, saudaramu Lot, dia ditawan sama Raja Kedorlaomer. Kaget lah Abram. Ditawan? Udah gitu Abram mengerahkan pasukannya. Jadi Abram mengerahkan orang-orang yang telah dipilih nih, orang-orang yang terlatih nih, yang udah jago berperang, jago berkelahi, dipilih semua sama Abram. Disuruh pergi buat nyelamatin Lot. Terus mereka semua pergi nih berusaha nyelamatin Lot. Puji Tuhannya nih, pasukan yang dikerahkan sama Abram menang. Berhasil menang dari Raja Kedorlaomer dan 4 raja yang tadi dikalahin semua, dan Lot akhirnya diselamatkan. Jadi Lot dan orang-orangnya, harta bendanya semuanya, gembalanya diambil kembali, berhasil diselamatkan intinya, puji Tuhannya. Jadi itu kisah firman Tuhan yang aku bagiin. Jadi waktu dulu itu kan terjadi perang nih, perang itu nggak baik. Pertama perang itu nggak baik. Jadi kalian adik-adik semua yang masih waktunya untuk belajar, bermain, jadi kalian itu bukan waktunya buat berkelahi, bukan. Tuhan itu gak pernah ngajarin kalian tuh untuk berkelahi, berantem, berperang, itu gak baik, kalian gak boleh.
sesama anak Tuhan yang baik, kalian harus saling mendukung, saling mengasihi satu sama lain. Jadi tidak ada perkelahian gitu, nggak ada peperangan. Jadi inti dari kisah cerita ini, Tuhan, dengan kuasa Tuhan, Abraham berhasil mengalahkan raja-raja yang menawan Lot beserta para gembalanya, harta bendanya, dan berhasil membawa kembali semuanya. Itu aja firman Tuhan yang mau Koko bagiin. Semoga adik-adik semua mengerti arti firman Tuhan hari ini dan bisa paham dan bisa jadi anak yang lebih baik lagi. Oke, itu aja. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi siang yang indah ini Bapa, di mana kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapa, tolong berkati kami Tuhan satu persatu, berkati orang tua kami, berkati keluarga kami, biarlah dimanapun kami berada, kami dapat menjadi terang, kami dapat menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan biarlah Tuhan juga memberkati aktivitas kami selanjutnya. Apapun yang kami lakukan, biarlah kami tetap selalu dalam perlindungan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.